Sejauh mata memandang, maka sejauh itulah mata memandang. Ya, memandang. Dalam memandang, pandanglah sesuatu yang sangat kimochi untuk dipandang. Dan dalam petualanganku kali ini adalah mengunjungi salah satu desa yang masih satu kabupaten dengan desa Kimochi, yaitu desa Pochinki. Karena hari semakin kadap, aku pun memutuskan untuk mencari tumpangan agar lebih cepat menuju tempat tujuanku. Desa Pochinki merupakan sebuah desa yang terletak di desa. Kerap kali dikunjungi turis mancanegara hingga orang desa ngitung itu jua. Termasuk aku yang berkunjung ke desa ini untuk mengetahui dan mencoba merasai kayak apa nyamannya mengulas sebuah penganan khas dari desa Pochinki yang berbahan dasar dari pisang. Iya, pisang yang disebut pisang gapit. Pisang memang sangatlah enak namun tegapit, apalagi digapit. Sehingga aku pun merasa makin kada sabar untuk mencoba minta gapit atau mengolah penganan ini. Bahan utama pisang haruslah pisang liar yang tumbuh dan kadang hidup di dalam tanah dan belantara desa Pochinki. Karena pisang suka berada dan berpatak di tempat-tempat hangat seperti di dalam tanah, sebagai salah satu bentuk pertahanan diri dari pisang untuk menghindari hewan-hewan buas dan makhluk aneh pemangsa pisang. Pisang memang tergolong spesies pisang yang sangat sulit dan ngalih untuk dicari, karena hanya di desa Pochinki saja yang ada. Setelah pisang telah kudapatkan, maka aku pun secepatnya bulik dan berhati-hati, karena hari sudah mulai gelap dan kadap. Aku takut, konon katanya, di hutan ini para makhluk aneh akan mulai bermunculan untuk mengganggu jika kita telah berhasil mendapatkan pisang hutan tadi. Dan aku pun sempat juga diganggu oleh 2 ekor makhluk astral bersosok cawat yang tak kulihat sama sekali awalnya. Timbulnya aja ada bedadai di jalan setapak yang aku lewati untuk pulang. Tapi syukurlah aku tetap selamat. Konon seorang pembuat pisang gapit juga harus bersemedi untuk memfokuskan pisangnya agar terhindar dari energi negatif. Seperti yang aku lakukan saat ini, yang pertapaanku ternyata masih diganggu oleh makhluk halus berpantat astral di salah satu mata air hutan belantara Pochinki. Dalam teknik memotong pisang pun menggunakan teknik samurai kuno, yang mana hanya bisa dilakukan oleh seorang ronin legenda. Dengan sebuah teknik hebat yang bernama tebasan biasa saja, maka akan menghasilkan potongan-potongan pisang yang biasa-biasa saja, sesuai dengan bentuknya yang juga biasa-biasa saja. Dan setelah pisang terpotong, sesuai dengan kepribadian seorang samurai, aku pun memberikan penghormatan kepada pisang yang telah dipotong. Karena dari satu sikat pisang tadi, hanya 2 yang terpilih untuk menjadi pisang gapit. Karena inilah jalan pisangku, dan pisang siap dibanam. Pisang yang sudah dipanam menjadi hangit kemudian siap untuk digapit dengan bantuan dari paha mulus Ibu Nisa Sabian. Dengan menggapit pisang di tempaha akan menghasilkan tekstur kelemekan pisang yang lebih merata, dan pisang akan menjadi lebih empuk dan hapuk. Ya, hapuk. Setelah pisang digapit dan menjadi lemek, pisang kemudian dipotong kecil-kecil menjadi bagian kecil. Dan pisang biasanya dinikmati dengan kuah karamel atau karamel kuah, atau juga dengan campuran dari bubur kacang hijau yang masih hangat. Ini juga salah satu teknik rahasia pisang gapit yang melegenda, yang turun-temurun diturunkan pada setiap keturunan dari tetua desa kepada keturunannya. Selain itu, penganan ini akan lebih nyaman benar dinikmati bersama keluarga di rumah, sambil menikmati film mega Bollywood kesayangan yaitu Chennai Express. Dan ini adalah jajanan sehat sederhana yang memiliki rasa biasa saja tiada duanya dari desa Pochinki, kecamatan Hentai, Kabupaten Yamete Kudasai.
Cuk bimbi, bimbi dalam sarunai. Tak cuk kulebemu hanya wakaya panai. Ampar pisang, pisang ku balo masak. Masak sabigi di hurung bari-bari. Mangga lepok, patah kayu bengkok dimakan api-apinya. Yang curukan yang mana tangan kutung. Dikit bedawang yang mana beres tung. Dikit bedawang. Cuk bimbi, bimbi dalam sarunai. Tak cuk tak kulebi, mu hanya wakaya panai. Ampar pisang, pisang